Pak Anton, ini ada materi yang mau saya sampaikan, yaitu adalah materi super driver skill. Yang namanya driver yang sudah memiliki skill itu biasa di pagi harinya itu dia selalu mengecek kendaraan supaya tidak lupa, gampang diingat ya. Metode pengecekan kendaraan itu disingkat menjadi metode balok ya. Yang dimana untuk huruf B nya itu periksa bodi dan ban pakai dan ban cadang setiap mau berangkat penggilingan ya. Dicek dulu kalau unit bobot takutnya ada batu yang nyempil yang rap ya. Nah, pastikan ban serepnya itu dalam keadaan baik dan siap pakai. Untuk huruf A-nya adalah pemeriksaan air radiator ya dan air whisper, itu pastikan. Untuk huruf A-nya adalah pemeriksaan lampu-lampu, mulai lampu sen, lampu rem sampai lampu utama ya, dan pemeriksaan air IQ. Untuk huruf O-nya adalah pemeriksaan oli ya, mulai dari oli mesin. Kita pastikan tidak ada rembesan di bagian karter atau bagian mesin ya. Terus lanjut pemeriksaan minyak rem ya, periksa tidak ada rembesan di bagian trombon atau minyak remnya kurang ya. Terus untuk huruf K-nya adalah periksa kelengkapan ya, yang mulai dari kunci dongkrak, kunci roda, segitiga ya, P3K sampai SIM, ATP itu tidak boleh tertinggal ya. Ini wajib dilakukan setiap hari. Oke, saya lanjut defensive braking. Apa sih arti dari defensif itu? Defensif itu adalah perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety ya, sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Apa tujuan dari defensive braking? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Contoh halnya tidak menjadi penyebab kecelakaan ini ada dua faktor ya. Yang pertama bisa jadi karena dari kendaraan, yang keduanya dari si pengemudi ya. Untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan, ini dominasi oleh si pengemudi ya, yang mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan atau dalam kondisi sedang mabuk atau dalam kondisi mengantuk memaksakan jalan ya, itu bisa menjadi pemicu kecelakaan. Tidak terlibat dalam kecelakaan, biasanya ini si driver tidak jaga jarak aman pada saat mengendara ya. Di sini ada beberapa contoh potensi yang sering terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah jalan yang menurun dan berbelok-belok, berarti kita harus mengurangi kecepatan. Pada saat mau masuk di tikungan, kita harus wajib membunyikan klakson ya. Atau ada pengendara roda dua ya, ras terkuat ya, lampu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, ini dipastikan berikan tanda klakson sekencang mungkin ya, karena ini sangat membahayakan. Kita tidak bisa memperhitungkan mereka cara menggunakan kendaraannya ya. Terus pada saat bertemu dengan pertigaan atau persimpangan, pastikan kita selalu waspada dan kurangi kecepatan ya, terus muatan yang berlebihan. Oke, saya lanjut. 5 langkah dasar defensive braking adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dalam mengemudi, selalu awasi sekitar, waspada blind spot, hindari detraksi dan pengamatan jalan. Apa sih arti dari pahami dinamika kendaraan? Yaitu kita harus memahami mulai dari panjangnya kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground cleaner kendaraan, bobot muatan, sampai jarak sumber. Tujuannya untuk apa?
apabila pada saat kita berkendara kita mau mendahului, kita sudah memiliki perhitungan kendaraan kita panjangnya berapa, lebarnya berapa. Pada saat kita menemukan jalan yang sempit apa bisa dilalui atau tidak, ya itu tujuannya kita harus memahami dulu kendaraan, karena setiap kendaraan itu pasti berbeda-beda, ya. Kalau bentuknya sama, cuman pada saat kita menggunakannya itu ada yang berbeda-beda. Oke, saya lanjut. Jaga jarak aman dalam mengemudi, ya. Di sini dengan menggunakan metode waktu 1001, 1002, 1003, 1004. Diterapkan kendaraan link truk dalam kondisi cerah. Kalau dalam kondisi malam hari itu ditambahkan 1 detik. Kalau dalam kondisi hujan ditambahkan 2 detik, ya. Saya kasih ilustrasi cara menggunakannya, ya. Cara menggunakannya adalah seperti pada saat kita mau sedang berkendara, kita berhitung 1001, 1002, 1003. Ternyata kita masih ada jarak aman. Kalau 1003 kita sudah terlalu rapat, berarti kita kurangi kecepatan, ya. Tujuannya apabila kendaraan di depan Bapak berhenti secara mendadak, Bapak masih memiliki ruang untuk menghindari atau melakukan pengereman, ya. Itu tujuan jaga jarak aman. Jaga jarak aman dalam mengemudi dengan metode MAR, ya. MAR adalah rumus. Yang pertama adalah melihat, menganalisa. Reaksi ini digunakan pada saat kita mau mendahului, ya. Cuman pada dasarnya di negara Indonesia itu diwajibkan untuk analis, ya. Tidak boleh saling mendahului. Apa didahului kendaraan di depan kita? Kalau di depan kita juga cepat, itu bukan mendahului tapi balap-balapan, ya. Pada saat kita mau mendahului, kita menggunakan dulu rumus yang pertama, yaitu adalah melihat situasi di belakang kita apa sudah aman atau belum. Kalau di belakang kita sudah aman, baru kita bergeser ke kanan sedikit. Kita lihat keadaan di depan kita, apa situasinya sudah aman. Kalau sudah aman, berarti kita masuk ke analis. Analis itu adalah kita mulai memperhitungkan, mulai dari kecepatan, panjangnya kendaraan, ya. Baru kalau sudah selesai kita ke reaksi, ya. Reaksi itu mulai kita mendahului dengan cara aman dan memberikan tanda kusen dan memberikan klakson, ya. Jangan mendahului pada saat mau memasuki tikungan, karena zona pandang depan Anda terbatas, ya. Oke, saya lanjut. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jaga jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipasi, ya. Waspada blind spot. Blind spot adalah titik buta yang tidak terlihat dari mata spion. Itu ada 3 titik, belakang, samping kiri, samping kanan ujung, ya. Itu sudah tidak terlihat, kemudian dengan kendaraan mengukur, ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek kaca spion 5-8 detik sekali? Biasanya pada saat kita mengendarai ada kendaraan roda 2 yang mendorong kita di samping kiri, ya. Itu yang paling bahaya. Hindari distraksi dan paham arah jalan. Distraksi adalah bentuk suatu gangguan pada saat mengemudi, ya. Bisa juga menggunakan telepon genggam, ya, beraktivitas minum kopi lah atau merokok lah. Bisa saja kita pada saat merokok kelilipan, ya, atau menjadi saluran video dengan cepat, ya. Nah, di sini distraksi ini ada suatu sanksi yang berat apabila si driver
below. Saat mengemudi menggunakan handphone, sanksinya adalah si driver tersebut tidak boleh berada di ruang lingkup manajemen below. Dalam artian driver tersebut pada hari itu juga akan dikeluarkan, ya. Jadi jangan macam-macam untuk main handphone kalau memang tidak tahu alamat kita sebut ya. Kalau ada kepentingan kita tidak terlebih dahulu. Oke. Tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kesesuaian dari tanggalan kusen, jangan menyanyi di tanjakan. Saat memegang kemudi, ya, kemudi 9, ya, ada 3. Memegang kemudi yang dapat mengurangi cedera pada jari tangan. Pastikan safety belt terpasang. Pada saat berhenti, jangan lupa untuk menarik handle rem dan dibantu dengan ya. Tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Ya, menempatkan posisi diri yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penting. Namun, tidak jangan dilakukan pada saat turun atau menanjak, tetapi saat di punggung bukit sebelum turun atau naik. Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai kecepatan, yang dibantu dengan exhaust. Jangan terlalu lama menginjak rem supaya rem tidak panas dan terjadi efek overlock atau ngeblong. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup. Oke, utamakan keselamatan bukan kecepatan, ya. Apabila driver belum melanggar kecepatan atau overspeed atau batas kecepatan yang telah ditentukan oleh manajemen, yaitu kecepatan tidak boleh lebih dari 60 km per jam, maka si driver tersebut dengan melakukan pelanggarannya yang akan dikenakan. Tapi jangan double. Mungkin sampai ke sini ada yang bertanyakan? Cukup. Terima kasih. Ada tadi